Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahidil faradis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raki'un wa sajjad وتثلما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تبع أخلاق من بيئة. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa dzumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak ada ungkapan kata yang paling mulia melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan hidayah serta inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang dimuliakan Allah. Sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat di atas dunia adalah Baitullah. Pada saat ini kita kumpul di tempat ini tanpa dipaksa, tanpa direkayasa. Kita hadir semata-mata memenuhi undangan Allah dalam rangka taqarrub ilallahi bitta'at, taqarrub ilallahi bil amal solih, yaitu menjalankan perintah dan titah Allah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh kolektivitas ibadah kita, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan keharibaan Sayyidun Wujud Paduka alam mahkota alam, manusia yang paling sempurna, abidin arifin mukhlisin. Beliaulah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat, pemimpin yang bisa memberikan perlindungan, kemudian pertolongan dunia dan akhirat. Abidin arifin mukhlisin, orang yang bersih tanpa celah. Mudah-mudahan selawat dan salam kita Allah sampaikan kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan Allah sampaikan kepada kita umatnya yang senantiasa cinta kepada ajaran dan syariatnya. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafaat al-uzma darinya yaumal qiyamah. Beliaulah paduka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Fakir, dalam kesempatan ini selaku khatib izinkan saya berwasiat. Terutama ini wasiat saya tujukan untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjunjung tinggi segala perintah dan titah Allah lewat keimanan kita, keilmuan kita dan keikhlasan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, kita pun harus mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah. Dengan kekuatan keimanan kita, keilmuan kita dan keikhlasan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ya insyaallah apabila kita telah mampu berbuat hal yang demikian, moga-moga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu di bawah payung rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter, watak, sifat adalah pengaruh dalam kehidupan manusia. Bentuk
perbuatan manusia tergantung karakter dan sifatnya. Oleh karena itu, ada orang yang budi pekertinya bagus, ada yang budi pekertinya kurang bagus. Oleh karena itu, kita harus melihat ada di mana posisi kita. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi 4 karakter sifat manusia. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah itu adalah sifat ketuhanan, di mana orang memiliki rasa pengen punya sesuatu, keagungan, kemudian juga pengen punya ilmu yang tinggi, pengen derajat yang bagus, kemudian pengen punya sesuatu. Nah, apabila karakter ini mendominasi perilaku manusia, maka orang ini punya sifat welas, asih, kasih, sayang, peduli, dan selalu menolong orang. Nah, sifat ketuhanan yang baik ini jika ada dalam diri manusia, maka orang ini perilakunya bagusnya luar biasa. Dia selalu mengutamakan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah mau berbuat maksiat, kemudian dia tidak pernah bisa melihat orang itu hidup sengsara, kemudian dia selalu maunya menolong. Setiap dia melakukan kebaikan, aktivitas apa saja yang ada dalam dirinya, dia katakan beribadah kepada Allah, dan selalu dia ucapan lillah wa fillah, dari Allah untuk Allah. Oleh karena itu, sifat semacam ini perlu dipelihara. Sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita, kebaikan, sifat-sifat Tuhan yang baik, supaya kita senantiasa menjadi hamba Allah yang paling mulia, memiliki karakter yang sangat bagus. Orang ketika kita ada rindu, ketika kita tidak ada, orang merasa kehilangan. Karena sifat kebaikan kita, akhlak kita, kemuliaan kita selalu ada dalam jiwa kita. Yang kedua, ada sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah ini apabila mendominasi pribadi manusia, ada dalam diri manusia, orang ini sangat luar biasa. Sering itu sifat-sifatnya maunya memprovokasi, kemudian sifatnya jelek, sering mau adu domba, suka rekayasa. Kemudian sifat-sifat ini yang jika ada dalam manusia, mendominasi kehidupan manusia, maka orang ini menjadi sahabat daripada setan. Hidupnya sangat luar biasa, tidak pernah ada terlintas kebaikan dalam hidupnya. Yang ada dalam hidupnya itu adalah kejahatan. Bagaimana orang bisa mengikuti di hidupnya, memprovokasi hidupnya. Padahal Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulul fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan kafah, dengan totalitas, hanya kepada Allah, mengikuti perintah Allah, syariat yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Awas, ada jebakan-jebakan setan. Yang setan itu nanti akan memprovokasi orang yang memiliki sifat syaitaniyah dalam dirinya, maka hidupnya jauh dari Allah, tidak pernah ada terlintas kebaikan sedikit pun, apalagi ibadah. Padahal dalam agama dikatakan kita jangankan lagi berbuat maksiat, tarkul ma'asi, dekat maksiat aja nggak mau. Tapi orang yang memang hidupnya sudah bersahabat dengan iblis, kemudian ada sifat syaitaniyah, kata Imam Ghazali, orang ini hidupnya selalu mencelakakan orang lain. Ketika ada masalah, dia mencari kambing hitam untuk sampai kepada tingkat kemauan dia. Dia rela untuk mengorbankan orang lain. Dia merekayasa apa saja, yang penting dirinya selamat, yang penting dirinya kenyang, yang penting dirinya bisa. Orang lain bodoh amat dan masa bodoh menderita atau tidak. Sifat syaitaniyah ini, kata Imam Ghazali, kalau tidak diburu-buru diobati oleh manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia banyak-banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bersihkan hatimu, jaga hatimu, karena hati itu nanti dari hati akan terbentuk satu perbuatan. Orang itu akhlaknya bagus atau tidak, perbuatannya tercela atau baik, bagaimana hatinya. Ketika hatinya busuk, ketika hatinya memang kotor, maka setiap apapun yang dia lihat, yang dia pandang, walaupun masyarakat orang banyak bilang itu baik, tetap pandangan dia adalah buruk. Kenapa? Karena sifat iblis yang ada dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian sifat bahimiyah, yaitu sifat manusia yang sudah kepada binatang.
Kalau sudah ada sifat binatang dalam diri manusia, ini hidupnya luar biasa, males-malesan, selalu berlebihan. Padahal yang berlebihan itu Allah tidak suka. Apa? Tidur berlebihan, makan berlebihan, hubungan badan berlebihan, suka berzina. Nah, ini bahaya banget, ini sifat binatang. Dia tidak tahu mana halal, mana haram. Maka karena ada sifat binatang ini, hidupnya udah nggak takut lagi dengan syariat Islam. Sekalipun dia harus membunuh, sekalipun dia harus mematikan orang, tidak ada urusan. Karena sifat hewan yang ada dalam dirinya sangat luar biasa. Dia nggak tahu mana halal, mana haram. Padahal agama mengajarkan, wahai manusia, makanlah kamu, minumlah kamu yang sudah Allah berikan dari barang yang halal, dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena setiap yang halal itu akan mencerminkan sifat manusia. Ketika tubuh itu didominasi oleh barang yang haram, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Allah haramkan daging yang tumbuh dari barang yang haram untuk masuk surganya Allah. Jangan harapin orang yang model kayak begini, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan majelis talim, sulit untuk melangkah, sulit untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada sifat-sifat jelek dalam hidupnya. Pasti kalau sudah makannya jelek, komunitasnya juga yang dicari komunitas yang jelek. Nggak pernah bisa kumpul dengan orang-orang yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sifat binatang ini bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran di dalam kisah Nabi Allah Ibrahim Ismail ketika menyembelih hewan kurban. Bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi ada satu tamsil yang paling istimewa agar kita menyembelih sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Baik kotor batin kita, perilaku kita, otak kita. Oleh karena itu, Imam Ghazali memberikan satu penjelasan kepada kita, awas, hati-hati. Jika ada sifat hewaniah yang ada dalam dirimu, maka perbaikilah dengan akhlakmu, dengan makanmu, dengan pergaulanmu. Yang keempat, yaitu sabuiyah, sifat kebuasan. Sifat kebuasan ini luar biasa. Orang kalau sudah hidupnya buas, subhanallah, apapun dia lakukan. Sampai kita lihat ada orang tua bisa memperkosa anak kandungnya. Ada anak kandung bisa membunuh orang tuanya. Ada majikan bisa membunuh asistennya. Ada ajudan dibunuh atasannya. Sifat buas. Kalau sudah sifat buas mendominasi kehidupan manusia, dia sudah tidak takut lagi. Apa yang ada di pikirannya? Saya harus bisa, saya harus mampu. Yang ada egoisme, tinggi egonya. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, siapa yang membunuh orang, membunuh manusia bukan haknya. Yang bisa mematikan, menghidupkan manusia hanya Allah. Ada manusia yang membunuh manusia, dosanya itu tidak bisa dimaafkan. Sekalipun dia bukan orang muslim. Kalau sudah ada sifat buas dalam hidup manusia, maka manusia ini subhanallah luar biasa sadisnya. Kita bisa lihat fenomena saat ini, saudara. Begitu akhlaknya hancur, moralitasnya hancur, keimanannya juga rendah, krisis ibadah. Dia mengaku beragama tapi tidak pernah beribadah. Dia mengaku punya Tuhan tapi dia lalaikan dengan ajaran Tuhannya. Maka yang terjadi adalah sifat kebuasan. Tidak tersentuh lagi dengan nilai-nilai agama, tidak tersentuh lagi dengan nilai-nilai moralitas. Sudah tidak malu semua. Kita bisa bayangkan dulu di tahun 80, 80. Orang kalau sudah ketangkep, apalagi masuk pos kota, itu koran pos kota, matanya ditutup pakai hitam-hitam tuh, ditutup pakai hitam-hitam. Kemudian kalau orang itu sudah masuk kantor polisi atau pengadilan, dia menundukkan kepala. Kenapa? Masih ada rasa malu dan akhlaknya. Tapi lihat saat ini, karena kebuasan manusia, akhlak sudah tidak ada. Keluar dari KPK, ketangkep OTT, nggak pernah ada malunya. Dia dadah-dadah, bahkan dia beralibi. Ini sifat kebuasan manusia.
Yang kalau sudah sifat buas itu melanda manusia, maka manusia itu sudah tidak punya moralitas lagi. Makanya agama Islam mengajarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas dunia, misinya cuma satu, yang pertama adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sebelum bicara konsep tauhid, sebelum bicara tentang konsep ibadah, mulai dari istinja, kemudian wudu, kemudian sholat, belum. Yang pertama diperkenalkan oleh Rasulullah adalah bagaimana memiliki akhlakul karimah yang terbaik. Itulah Islam. Kalau kita benar-benar mengikuti ajaran agama Allah, kafah kita dalam memeluk agama Islam. Bukan sekedar kita mengaku isyhadu bi anna muslim, kemudian etikat kita Islam, kita ngaku Islam, tapi tidak didasari dengan akhlak yang baik. Tidak cukup Islam kita dengan pengakuan saja. Maka setelah kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah, yang kedua adalah harus dilengkapi dengan nuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah, agar kita tidak gagal paham menjadi seorang muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan, setelah Islam kita disahkan dengan syahadat, jangan lupa ada sholat. Sholat itu menjadi barometer. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, umat Rasul, dirikan sholat. Jika dia tidak sholat, maka dia termasuk orang-orang munafik. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Yang membedakan kita adalah sholat. Apa itu sholat? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebanyak apapun perilaku dosa maksiat yang kita lakukan, kalau kita dirikan sholat dalam kehidupan kita, insya Allah ada bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama dalam situasi kondisi saat ini jaga baik-baik agama kita, tanamkan nilai agama di dalam diri kita, tularkan kesolehan kita kepada anak istri kita. Jangan kita doang yang soleh, jangan kita saja yang taat kepada Allah, tapi tularkan ketaatan kita, kesolehan kita kepada anak-anak dan istri kita. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia tularkan kesolehannya kepada anaknya Ismail sehingga menjadi anak yang soleh. Dia tularkan kesolehannya kepada istrinya sehingga istrinya takut berbuat maksiat kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dengan 4 sifat ini kita hati-hati. Imam Ghazali mengatakan apabila 4 sifat ini ada dalam diri manusia, ayo kita ibda binafsik, mengkoreksi diri kita, cepat-cepat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuci hati kita, bersihkan hati kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci yang paling utama, jangan pernah tinggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan negeri yang aman, bersih dari hiruk pikuk kerusuhan. Kemudian Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang lahir dari istri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rizki yang masuk dalam rumah tangga kita rizqan halalan thayyiban wa mubarakah. Ibadah yang kita lakukan membentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya ketika Allah jemput kita, Allah panggil kita untuk meninggalkan dunia yang fana ini, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amara wa amtahuna wa hamana wa hadzar min yaumina hadza ilaihil mahsyar
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده الخلائق والبصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد. اللهم افتح بيننا وبين بكم الحق وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافرات والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعلنا بلدتنا إندونيسيا هذه مطمئنة تجري بها أحكامك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم فاسألوه يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.